Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Di sini saya ingin menyajikan materi tentang modul 1-3, yaitu koneksi antar materi. Saya bernama Arni Iswari, merupakan CGP Angkatan ke-8 dari Kota Dumai, Riau. Saya akan melakukan pertanyaan pematik 1, yaitu apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah Bapak Ibu. Dapat saya buat dalam bentuk skema, yaitu kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan dengan menerapkan filosofi tersebut serta nilai yang ada pada seorang pendidik, maka dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan menggunakan paradigma inquiry apresiatif dengan bantuan Bagja, sehingga akan menuju ke visi seorang pendidik. Sebelumnya, peran pendidik dalam pembelajaran yaitu sebagai pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, pelatih bagi guru lain, penggerak komunitas, dan pemimpin pembelajaran. Sedangkan nilai yang harus dimiliki oleh seorang pendidik yaitu mandiri, reflektif, berpihak pada murid, kolaboratif, dan inovatif. Sebagai seorang pendidik, kita mengacu kepada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya, semua murid sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing, di mana sifat tersebut tidak bisa dihapus. Nah, sebagai seorang pendidik, tugas kita membimbing agar munculnya sifat yang baik dan menghilangkan sifat yang jelek. Seorang pendidik harus terbuka menerima perkembangan zaman yang ada, sehingga seorang pendidik membekali keterampilan murid agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri sesuai dengan kecakapan abad 21 nantinya. Yang kedua, pendidik berpusat pada murid. Pendekatan pembelajaran berpusat pada murid merupakan pembelajaran aktif, di mana murid diberikan kebebasan dalam memecahkan masalah, menjawab pertanyaan, berdiskusi dengan pembelajaran kooperatif secara nyaman dan menyenangkan. Yang ketiga, pendidik melihat karakteristik murid. Manfaat pendidik mengenal karakteristik murid yaitu lebih mengetahui kelebihan dan kekurangan murid, serta mengetahui potensi yang dimiliki oleh diri murid itu sendiri. Sehingga sebagai seorang pendidik tidak menyamaratakan kemampuan semua murid. Yang keempat, pendidik meningkatkan budi pekerti. Budi pekerti dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya, serta membentuk sikap dan karakter murid menjadi lebih baik. Sehingga guru sebagai pendidik dan pembimbing harus melaksanakan tugasnya sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara yaitu Ing ngarso sung tulodo. Guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didiknya. Sebagai seorang pendidik memberi teladan. Ing madyo mangun karso. Guru harus bisa membangkitkan semangat dalam diri murid
untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Sebagai seorang pendidik, membangun semangat. Dan Tut Wuri Handayani, guru harus memberi dorongan atau motivasi kepada anak didiknya. Seorang pendidik memberikan dorongan bagi tumbuh kembangnya murid, menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Jadi, berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik harus bisa menuntun sesuai dengan kodrat alam dan zaman, memperhatikan karakteristik murid, meningkatkan budi pekerti seorang murid, serta pendidik harus memiliki semboyan pendidikan ing ngarso sungtulodo, ing madya mangunkarsa, dan Tut Wuri Handayani. Semua harus dijalankan dengan nilai pendidik yang dimiliki. Dengan peran pendidik yang dijalankan tadi, maka pendidik bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan mewujudkan kemerdekaan belajar bagi murid. Profil pelajar Pancasila ini bisa kita tanamkan kepada murid melalui berbagai kegiatan. Bisa di dalam kelas ketika pembelajaran, bisa di luar kelas, dan juga bisa melalui kegiatan-kegiatan sekolah seperti ekstrakurikuler. Sehingga murid dapat melakukan kegiatan yang bernilai positif. Profil pelajar Pancasila tidak hanya diajarkan dalam satu mata pelajaran saja, tetapi terintegrasi dalam muatan pembelajaran. Ini berarti cakupan materi dan program yang akan diberikan kepada murid harus dimunculkan aspek-aspek yang dimiliki oleh profil pelajar Pancasila dalam tiap mata pelajarannya. Agar profil pelajar Pancasila ini dapat dimiliki oleh murid, maka dibutuhkan pendidik yang sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai penuntun dan panutan sesuai dengan peran dan nilai yang dimiliki pendidik. Dan pendidik bisa menciptakan perubahan. Keenam karakter profil pelajar Pancasila tersebut dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang mengarah kepada perubahan yang positif. Dengan peran dan nilai pendidik yang dimiliki di atas, maka dapat membentuk murid ke profil pelajar Pancasila yang menuju kepada visi seorang pendidik yang menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu suatu manajemen prakarsa perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan dengan menggali hal positif. Kaitannya, pendidik melakukan pembelajaran sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, maka dapat membentuk profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi di atas. Dalam pembentukan profil pelajar Pancasila tersebut, pendidik menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan melakukan prakasa perubahan sehingga menuju kepada visi seorang pendidik. Sehingga dapat disimpulkan kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-murid dengan paradigma inquiry apresiatif itu adalah dengan menerapkan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara dan nilai pendidik yang ada dapat membentuk profil pelajar Pancasila dengan melakukan prakarsa perubahan pada pendekatan paradigma inquiry apresiatif dengan menggunakan bantuan Bakja, sehingga membentuk sebuah visi seorang pendidik.
Saya lanjutkan dengan pertanyaan kedua, pematik kedua, yaitu revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang untuk membacanya. Di tugas mulai diri, visi guru penggerak saya telah membuat visi, yaitu mewujudkan murid yang religius, pemimpin di masa depan, mandiri, inovatif, dan berbudi pekerti yang luhur. Namun, berdasarkan paradigma inquiry apresiatif yang telah saya rancang, maka visi tersebut saya revisi menjadi mewujudkan peserta didik menjadi pemimpin masa depan. Alasan saya memilih visi tersebut adalah saya ingin menciptakan generasi penerus menjadi pemimpin di masa depan dengan memiliki rasa percaya diri yang tinggi, sehingga menjadi seorang yang mandiri sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pertanyaan ketiga, yaitu 5 perubahan yang menurut Anda paling diperlukan sekolah demi mewujudkan visi murid merdeka dengan lebih efektif. 5 perubahan itu: 1. Guru berperan sebagai penuntun. Jadi diminta berubah guru itu sebagai penuntun, bukan penuntut, dalam mengembangkan potensi murid. Sekolah memperhatikan nilai luhur budaya dan perkembangan teknologi. Memfasilitasi murid untuk memilih bakat dan minat sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Menyelenggarakan pembelajaran dengan metode dan strategi beragam atau bervariatif. 5 perubahan yang diinginkan. Yang kelima, yaitu mengajak pihak sekolah keseluruhannya untuk mau saling berkolaborasi. Demikianlah penyajian video saya kali ini mengenai koneksi antar materi modul 1-3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia buat guru.